Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, selamat malam. Puji nama Tuhan kalau kita ada sebagaimana kita ada malam hari ini di dalam ibadah full online. Kita bersyukur buat segala kebaikan Tuhan, buat kemurahan Tuhan bagi setiap kita. Saya percaya hidup kita dipelihara Tuhan. Saya percaya rancangan Tuhan adalah yang terbaik bagi setiap kita. Amin, haleluya. Saya mengajak sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudaraku, dimanapun engkau berada. Mari kita siapkan hati kita mau berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan buat setiap langkah-langkah yang dalam hidup kami Tuhan, Engkau yang menetapkan dan Engkau yang menuntun kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang setia, Engkau Bapa yang setia yang tidak pernah meninggalkan setiap perbuatan tangan-Mu. Sungguh terbukti kuasa dan kasih-Mu sempurna bagi setiap langkah-langkah hidup kami ya Tuhan. Kami percaya waktu kami berjalan bersama dengan Tuhan, kami akan mengalami kemenangan-kemenangan dalam hidup kami. Kami akan melihat setiap perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib dalam hidup kami. Sehingga kami boleh berkata apa yang tidak pernah kami lihat, yang tidak pernah kami dengar. Bahkan belum pernah timbul dalam hati kami. Justru itu yang Tuhan sediakan, yang terbaik dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, malam hari ini kami mau bersuka cita bersyukur lewat pujian dan penyembahan kami. Dan kami juga siap untuk menerima berkat firman Tuhan malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap berdoa syukur. Haleluya, amin. Sungguh hati kami bersuka cita buat setiap perbuatan tangan-Mu Tuhan. Engkau Allah yang menuntun setiap langkah kami Tuhan. Engkau yang menetapkan langkah-langkah setiap kami orang yang percaya dan berharap hanya kepada-Mu. Haleluya. Bersama-sama. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah gelombang dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, amin. Dan tangan kasih-Nya memimpin di tengah gelombang dunia menakutkan. Namun hatiku tetap tenang teduh. Semua berkata, tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Sekali lagi katakan, tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin, amin, ke tempat tinggiku dihantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal.
Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak. Sebab siapa? Sebab Tuhan menopang tangannya. Mari sama-sama kita angkat tangan. Oh, tangannya, tangannya. Oh, oh, oh. Sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Sekali lagi mari angkat tanganmu, katakan tangannya, tangannya, tangannya. Sebab Tuhan menopang tangan saya dan saudara, sehingga apabila kita jatuh, kita tidak sampai tergeletak. Ia jatuh, tak sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Menopang tangannya. Sekali lagi, sebab Tuhan, sebab Tuhan menopang tangannya. Haleluya. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, buat setiap tuntunan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur oleh karena kekuatan-Mu kami bisa ada sampai hari ini, kami bisa bertahan sampai hari ini Tuhan. Malam hari ini Tuhan kami datang kepadamu dengan segenap hati kami bersyukur Tuhan. Dan kami boleh meminta kekuatan yang dari-Mu Tuhan, untuk memampukan kami melewati hari-hari kami yang penuh tantangan, melewati kesulitan-kesulitan di dalam hidup kami. Dan kami percaya ketika Engkau memegang tangan kami, dan kami berjalan bersama dengan-Mu ya Tuhan, kami akan berjalan di dalam kemenangan demi kemenangan. Dan kami akan melihat karya-karya-Mu yang ajaib dalam hidup kami. Dan kami akan melihat perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib dalam hidup kami. Pertolongan Tuhan yang tidak pernah terlambat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau terus taruh iman percaya kami bahwa Tuhan rancangan-Mu tidak pernah gagal dalam hidup kami. Bahwa rencana-Mu adalah yang terbaik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tuhanku tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tangan Tuhan sedang merentang suatu karya
yang agung mulia, saatnya kan tiba nanti. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Mari sama-sama kita angkat tangan. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia, saatnya kan tiba nanti. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia, saatnya kan tiba nanti. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia, saatnya kan tiba nanti. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan, tangan Tuhan sedang merendam, amin, suatu karya yang agung mulia, saatnya kan tiba nanti. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Sekali lagi kau lihat pelangi kasih-Nya. Oh, kami percaya rancangan-Mu yang terbaik bagi kami, Tuhan. Oh, kami percaya kepadamu, oh Yesusku. Yang terbaik bagi kami, oh Tuhan. Ini hati kami, ini hidup kami, kami berserah, kami berharap padamu, Yesus Tuhan. Kami percaya, biar hari-hari ke depan Tuhan, kami boleh terus mengandalkan dan berharap hanya kepadamu ya Bapa.
Sebab kami tahu kekuatan kami ada di dalam-Mu ya Tuhan. Engkau yang memampukan setiap kami hari-hari ini terus berjalan bersama-Mu Tuhan. Percaya kepadamu. Hanya padamu rancangan-Mu yang terbaik dalam hidup kami Tuhan. Pimpin langkah kami, tuntun langkah kami bersama-Mu, oh Yesusku. Kami bersyukur, kami bersyukur. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sekali lagi katakan, aku percaya, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sekali lagi, ku puji, ku sembah. Ku puji, ku sembah Kau Yesus. Haleluya. Kami percaya berkat-Mu atas setiap kami melimpah. Kemurahan demi kemurahan, kasih setia-Mu Tuhan melimpah bagi setiap kami yang hidup percaya dan berharap hanya kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom, selamat malam Bapak, Ibu, dan Saudara kekasih yang tercinta. Hari ini kita masuk lagi dalam KUL dan saya harapkan bahwa semua dalam keadaan baik-baik. Amin. Nah, sebelum kita mulai dengan sharing kita malam hari ini, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu bahwa malam hari ini kami berkumpul kembali untuk mendengarkan firman-Mu, dan kami minta di dalam nama Yesus, berikan hikmat, pewahyuan dan pengenalan secara benar tentang Engkau, sehingga kami sungguh-sungguh menjadi umat Tuhan yang melakukan kebenaran ini dengan ketaatan. Tuhan, terima kasih atas pengurapan untuk setiap kami, demikian juga hamba-Mu yang akan menyampaikan sharing ini, sehingga kami percaya bahwa apa yang keluar dari mulut kami sungguh-sungguh itu daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, saya mengerti kalau hari-hari ini setiap kita sedang merasakan sesuatu penantian di mana kita menunggu kapan berakhir dari pandemi ini. Tetapi saya harapkan bahwa Anda tetap dalam pengharapan kepada Tuhan. Dan saya percaya bahwa kita semuanya adalah orang-orang yang akan mengalami kemenangan. Saya pelajari dan saya percaya juga Bapak Ibu semua dapat mempelajari dari surat Filipi. Ya, di dalam surat Filipi itu kita melihat bagaimana seorang rasul yang
sungguh luar biasa adalah Paulus yang mengalami kemenangan di dalam kehidupannya. Apa sih rahasia daripada Paulus sehingga dia mengalami kemenangan-kemenangan di dalam kehidupannya? Karena kita tahu kan, Paulus itu orang yang mengalami beberapa hal yang tidak mengenakan. Ya, saya percaya bahwa Bapak Ibu juga sudah melihat dan mendengar dan membacanya dalam Alkitab. Bagaimana dia mengalami karam kapal, dia disesah, dipenjara, itu tidak enak. Sama seperti halnya kita saat ini perasaan yang tidak enak. Tetapi kita memang tidak dipenjara atau disesah. Dari kondisi ini membuat kita sepertinya nggak enak lah, ya nggak enak. Itu jujur kita harus katakan. Tetapi saya percaya segala sesuatu yang kita alami ini, Tuhan pasti tolong kita. Tuhan pasti kasih kemenangan. Masalahnya sekarang adalah kita harus tahu mengapa seperti Paulus. Ya, kita pengen seperti Paulus bisa mengalami kemenangan. Bapak Ibu, mari kita baca di dalam Filipi 1 ayat 21 ya. Filipi 1 ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan, ya. Nah, kenapa dibilang oleh Paulus bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan? Kita rasa-rasanya nggak mungkin lah ya untung. Kok mati sih untung? Nah, ini dia. Tapi kalau kita baca di atas-atasnya, itu keren banget. Dia bilang selalu tentang aku bersuka cita. Padahal dia lagi di penjara di Filipi itu. Bayangin saudara. Hari ini kondisimu bersuka cita? Ya harus. Dan saya percaya di sini saya ingin mengatakan bahwa kita lebih fokuskan kepada kata keuntungan. Apa sih itu untung? Saudara tahu mengapa Anda hidup? Untuk apa Anda hidup? Karena di sini katakan bahwa hidup adalah Kristus. Hidupku kata Paulus. Nah, sekarang saya tanya lagi sama kita semuanya. Saya juga mengatakan, bagiku hidup itu adalah Kristus. Mati adalah keuntungan. Berarti kita punya tujuan bahwa hidup ini adalah untuk Kristus. Saya harapkan Bapak Ibu juga harus mempunyai tujuan hidup itu. Kalau sekarang saya tanya, apa sih tujuan hidup Bapak Ibu? Kalau ada yang jawab, saya mau cari uang, saya mau cari ketenangan, saya mau cari bahagia, apalagi banyak lah. Tapi kalau ada yang bilang, saya nggak tahu tujuan hidup saya apa, wah itu kasihan, ya mengerikan bagi saya. Kita semua hidup harus punya tujuan. Kalau tidak punya tujuan, ibaratnya kita lagi berkendara, ya, udah naik kendaraan kita, mobil kah atau sepeda motor kah, pas mau jalan, sampai di simpang, kita mau ke kanan kah atau ke kiri, apa mau terus, nggak tahu. Nah ini bahaya, ya bisa ketabrak. Nah Bapak Ibu mari kita baca dulu dalam Roma 11 ayat 36, ya Roma 11 ayat 36. Roma 11 ayat 36 dikatakan di sini, sudah dapat ya Bapak Ibu, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi segala sesuatu katanya itu dari Dia dan oleh Dia dan kembali lagi kepada Dia, yaitu Tuhan kita. Nah, segala sesuatu itu apa yang belum termasuk di dalam itu? Sudah semua termasuk. Kalau tadi kita bilang bahwa kita hidup untuk cari makan, cari uang, cari semua itu boleh, oke. Tetapi yang pertama-tama, yang penting adalah nomor satu adalah tujuan kita adalah Kristus. Karena di sini katakan segala sesuatu. Jadi apa yang ada pada Bapak Ibu saat ini ya saudara-saudara, ya tangan kita dari Tuhan, mata kita dari Tuhan, baju kita dari Tuhan, napas kita dari Tuhan.
Semua dari Tuhan. Jadi kita harus bilang, saya hidup untuk Tuhan. Karena oleh Tuhan dan kepada Tuhan. Jadi Anda punya bisnis, itu dari Tuhan. Punya pelayanan, dari Tuhan. Dan kita mengerjakannya oleh Tuhan juga. Dan kembali kepada Dia untuk kemuliaannya. Amin. Ya, Bapak Ibu, jangan ada Tuhan atau ilah lain di dalam kita. Allah kita adalah Yesus Kristus. Untuk tahu kita ini benar enggak sih sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Yesus aku percaya. Kan kita suka nyanyi tuh. Aku ini milikmu. Betul, milik Tuhan. Makanya enggak boleh suka-suka. Kita harus menurut sama Dia. Harus taat kepada Tuhan. Dalam Alkitab, Abraham diuji oleh Tuhan. Apakah sungguh hatinya mengasihi akan Tuhan? Makanya Tuhan bilang begini sama Abraham. Abraham, bawa dulu anakmu Ishak ke Gunung Moria. Persembahkan untuk aku. Bapak Ibu saya percaya sudah mengerti ceritanya. Di situ diuji kan. Bayangin loh, anak yang ditunggu sekian lama dapat disuruh korbankan. Korban. Nggak gampang. Hari-hari ini, mana kegiatan kita, perhatian kita, lebih banyak kita perhatikan. Waktu yang kita pakai untuk apa? Kalau untuk Tuhan itu namanya betul. Pertama-tama Tuhan. Kalau ada yang ngajak, yuk kita doa. Doa terus. Kapan aku cari uang? Tapi pertama-tama Bapak Ibu, bukan gak boleh cari uang, cari pekerjaan, cari kesibukan lain. Boleh, tapi utama adalah Tuhan. Makanya firman Tuhan juga katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Semuanya itu yang dicari-cari kita sekarang ini. Cari ketenangan lah, mau cari bahagia lah, cari inilah, itulah. Udah cari Tuhan. Dan Tuhan akan bilang kepada kita janjinya, akan diberikan kepada kita. Amin. Nah Bapak Ibu, jadi nomor satu adalah Tuhan. Yang kedua, rahasia Paulus, mengapa ia mengalami kemenangan. Tadi pertama adalah punya tujuan. Kalau Yesus kita jadikan sebagai tujuan. Nah sekarang yang kedua. Dalam Filipi 2 ayat 5. Filipi 2 ayat ke-5. Kita baca di sini ya. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Nah menaruh, jadi hidup kita ini, pikiran kita ini kita taruh kepada pikiran dan perasaan Kristus. Pikiran ini pikiran manusia, Bapak Ibu, saudara-saudara sekasih. Ini pikiran kita tuh liar. Liar, maunya pikir sana sini, berasumsi banyak sekali. Apakah hari-hari ini kita memikirkan ini, itu? Ya. Ini harus dikuasai oleh firman. Kita taruh, kita taklukkan kepada pikiran Kristus. 2 Korintus 10 ayat ke-5. Di sini kita baca bahwa dikatakan 2 Korintus 10 ayat 5. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Nah, baca di sini saya tekankan, kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Kami menawan dan menaklukkannya kepada Kristus. Pikiran kita nih, pikiran kita semua ini harus takluk kepada pikiran Kristus.
pikiran kita liar, seperti kuda liar. Kalau Bapak Ibu suka nonton ya, pernah lah ya, nggak sekarang mungkin ada yang nggak suka nonton lah ya. Tapi pernah tahu kan kuda liar tuh kayak mana? Suka-suka hatinya dia, lari sana lari sini, oh udah kemana. Ada kalau di film koboi, ada koboi naik kuda, dia kejar kuda liar itu. Bawa kayak tali, lempar, dicerat leher kuda itu, yang liar itu. Langsung diikat di pohon. Ditaklukkan, ditawan kita juga. Supaya jinak, mau menurut akan pikiran Kristus. Contohlah Bapak Ibu, pikiran kita ini. Kita ketemu orang dulu lama banget, 10 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu. Sampai akhirnya mungkin yang setahun yang lalu, mungkin 3 hari yang lalu, 1 hari kemarin. Begitu kita jumpa dengan yang 10 tahun kita agak-agak mikir, kapan ya aku jumpa ya, kapan ya gitu. Mikir-mikir. Tapi kalau yang satu kemarin kita baru jumpa, pasti kita masih ingat. Itu karena pikiran kita. Amin. Paham sampai di sini? Nah, makanya pikiran ini, ya Bapak Ibu, ini seperti gudang. Hari-hari ini berita-berita, cerita-cerita, ya semuanya kita entah itu hoax, entah itu benar, entah tidak, macam-macam. Pastikan apa yang Bapak Ibu dengar, saudara-saudara semua, apa yang ditonton, apa yang kita cerita-cerita, kalau itu tidak baik, jangan disimpan dalam pikiran kita. Buang. Gudang kita ini harus yang baik, yang dari Tuhan. Jadi kalau kita mau pergi ke gudang, kalau isinya bagus-bagus, barang-barang bagus, ya, barang yang indah-indah, begitu kita masuk ke gudang itu tinggal ngambil, bagus dapat, bagus yang dapat. Kalau kita isinya sampah, busuk, pas kita buka gudang kita ngambilnya yang busuk. Sama pikiran kita, isinya yang baik. Di Filipi 4 ayat 8 pun dikatakan, pikirkan yang suci, yang mulia, yang benar, dan lain sebagainya. Pikiran, taklukkan, taklukkan kepada pikiran Kristus. Amin. Bapak Ibu, jadi yang kedua adalah kalau kita jadikan Kristus sebagai pertama tujuan, dan ini adalah kita mengenakan pikiran Kristus, kita akan mengalami kemenangan. Yang ketiga, pasal 3 ayat 7 dan 8. Ya, Filipi 3 ayat 7 dan 8. Sini dikatakan, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Waduh. Jadi sekarang katanya ya, sekarang pilihan kita adalah Kristus. Yang lama-lama itu kita anggap rugi. Saya ingin tanya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu jualan ya, tahu dong artinya rugi ya. Kalau jualan mau rugi apa balik modal? Pasti balik modal. Kalau balik modal apa untung? Pasti untung. Kalau ditanya mau rugi atau untung? Untung. Ya kan? Jadi ini untung, ini balik modal, ini rugi. Kita bilang keuntungan saya adalah Kristus. Keuntungan saya adalah memperoleh Kristus sekarang ini. Jadi berarti balik modal, rugi, sampah. Nggak kepake. Bapak Ibu, itu.
Bapak Ibu harus punya pemikiran bahwa aku hidup karena aku punya keuntungan memperoleh Kristus. Yang lalu-lalu itu sampah. Dan kita bermegah sekarang karena kita memperoleh Kristus. Kita untung memperoleh Kristus. Saya sangat beruntung saya terima Yesus. Saya beruntung saya dipanggil Tuhan. Saya beruntung. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus. Ini hidup yang berkemenangan. Kita harus menjadikan Tuhan sebagai suatu keuntungan. Jangan bilang, saya terima Yesus kayaknya gak enak deh. Gini. Oh jangan. Anda salah. Salah, makanya kenakan pikiran Kristus. Amin. Nah Bapak Ibu, saya percayalah kalau Tuhan itu adalah keuntungan kita gak mau yang lain. Betul? Ada tawaran lain pun gak mau karena Yesus Kristus adalah keuntunganku. Amin. Nah, saya kasih cerita lagi nih ya, ada contoh lah ya, contoh umpamanya ya, bukan umpamanya, ini ceritanya bisa Anda artikan nih ya. Di taman ada orang kumpul-kumpul tuh ya, biasanya banyak anak muda-mudi. Ada pemuda lagi lihat-lihat situ duduk sore toh. Nah, ada anak perempuan lewat. Cantik dia bilang, aduh cantiknya adik itu katanya. Terus ngajak kenalan. Langsung dia jatuh hati, dia bilang gini, dek kenalan dong, ini abang katanya. Terus dia bilang, adik cantik kali, baru sekali ini kulihat adik paling cantik sedunia katanya. Terus adik ini perempuan ini bilang begini, anak perempuan ini. Abang salah katanya. Kenapa? Ada yang lebih cantik. Enggak, adik yang paling cantik. Mau dek, abang pinang katanya. Cobalah. Saking sudah, itulah yang paling hebat. Paling cantik. Itulah pilihan dia. Cantik sedunia. Tapi perempuan ini, anak perempuan ini bilang gini. Abang lihatlah dulu di belakang abang itu. Adik saya lebih cantik lagi. Nah, anak pemuda ini lihat ke belakang. Loh, gak ada orang. Baru adik ini bilang gini, Bang, berarti abang bohong. Bukan aku yang paling cantik. Karena kalau ada yang lebih cantik, abang berpaling. Anda sampai sini paham? Kalau kita bilang Kristus adalah satu-satunya keuntungan bagiku, satu-satunya Tuhan yang kusembah, Anda tidak akan berpaling. Ada yang menggoda Anda dengan lain-lain hal, iming-iming apalah gitu, untuk berpaling dari Yesus. Tapi kalau kita tetap mengatakan, aku memperoleh keuntungan karena Yesus. Keuntunganku adalah memperoleh Yesus. Kita sungguh-sungguh berarti. Amin. Jadi yang ketiga adalah jika kita menjadikan Kristus adalah keuntungan, apapun yang kita lakukan, kita tidak merasa rugi, tapi untung. Kalaupun kita rasanya sakit di dalam daging kita, itu untung Bapak Ibu. Amin. Ya, karena ada tuh firman Tuhan yang mengatakan begini. Bersukacitalah dalam pengharapan. Bersabarlah dalam kesesakan. Dan bertekunlah dalam doa. Bagaimana pula ini bersabar dalam sesakan? Hah? Ya, itulah namanya. Kalau kita jadikan Kristus sebagai tujuan hidup kita, sebagai pikiran kita, dan sebagai keuntungan kita
kita pasti mengalami kemenangan. Kita bisa melewati hidup ini. Ya, Bapak Ibu yang terkasih. Yang keempat, di pasal 4 Filipi 4 ayat 13, ya. Ini semua ayat-ayat emas ya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Segala perkara katanya. Aku dapat menanggung. Dapat kutanggung di dalam Dia, yaitu Kristus. Yang memberi kekuatan. Kekuatan kita adalah Kristus itu sendiri. Amin. Bapak Ibu. Kita lihat nih ya. Keadaan ada yang bilang, aduh kayaknya gue gak tahan lagi nih. Aku gak tahan lagi nih. Kayaknya bebanku sangat berat. Bertahan. Karena apapun yang kita alami pasti Tuhan sanggup menolong. Dan Dia tahu takaran kita, pasti kita sanggup menanggungnya. Ya, di dalam 1 Korintus 10 ayat 13 ada firman Tuhan katakan begini. Ya, tunggu dulu 1 Korintus 10 ayat ke-13 ya. Dikatakan begini, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia. Dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi pencobaan-pencobaan ini biasa. Biasa. Udah berat begini Bu. Biasa, ini katanya. Kata firman pencobaan itu biasa. Kalau Bapak Ibu mengalami pencobaan, Tuhan tahu Bapak Ibu sanggup untuk menanggungnya. Pencobaan-pencobaan yang saya alami pun, saya tahu saya dapat menanggungnya. Dan saya akan bilang pencobaan-pencobaan ini biasa. Aku sanggup kok menanggungnya. Karena Tuhan memberi kekuatan kepada saya. Firman ini harus ada di dalam kita. Amin. Jadi gak keluar persungutan, merepet, ngomel-ngomel. Gak ada. Gak panik, enggak. Saya tahu Bapak Ibu, sesek iya. Sesek bukan baju ya, memang baju sudah pada sempit ya. Tapi dengar baik, pencobaan-pencobaan yang kita alami itu biasa. Di Alkitab banyak semua tokoh-tokoh ini mengalami hal-hal yang kayaknya ngeri-ngeri sedap gitu. Tapi Tuhan pasti kasih jalan keluar. Pasti jalan keluar ada. Karena saya tahu Bapak Ibu, Tuhan tidak pernah curang. Tuhan pasti akan memberikan kita kekuatan. Tuhan sanggup menolong kita. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Ada beberapa orang yang saya lihat kalau beberapa hari ini cerita. Memang sih kalau dengar ceritanya mikir-mikir gitu ya. Aduh betapa beratnya. Tapi saya selalu bilang tetap sabar. Tetap percaya Tuhan pasti turun tangan. Amin. Nah Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus, saya percaya firman ini 4 dari pasal 1, 2, 3 dan 4 kita bisa mendapatkan satu pelajaran mengapa Paulus begitu luar biasa. Dia mengalami kemenangan-kemenangan di dalam kehidupannya. Kalau kita baca di surat-surat Paulus ini, waduh udah ya heboh banget gitu ya. Dia punya peristiwa-peristiwa yang dia jalanin. Kalau kita mungkin belum seberapa lah. Belum sampai disesah, belum sampai diikat ya, pakai gari itu rantai ya, belum. Di lubang tikus di penjara ya, Bapak Ibu sudah tahu kalau di lubang tikus itu meringkuk. Sesak napas. Itu dia masih bilang bersukacitalah. Luar biasa. Karena dia tahu Kristus itu adalah tujuan hidupnya.
Jadi Bapak Ibu, saya mengajak. Dari 4 ini saya katakan, kita harus menjadikan Kristus sebagai tujuan hidup. Pikiran-pikiran Kristus menyatu dengan pikiran kita. Kita tawan pikiran kita. Yang ketiga, Kristus adalah satu keuntungan bagi kita, adalah keuntungan bagi kita. Dan yang keempat, Kristus itu memberikan kekuatan. Maka, Filipi 4 ayat ke-19. Allahku, ya katanya, ya. Mantap ini, ya. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Apa keperluan Bapak Ibu? Kalau hari-hari ini keperluanmu adalah mau ketenangan, kesembuhan, bisnis kembali bangkit, apalagi pelayanan maju, anak-anak baik-baik, suami baik-baik, istri baik-baik, semuanya yang Anda perlukan. Tuhan janji. Tuhan perlu penuhi semua. Tuhan akan memenuhi seluruh keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Amin. Bapak Ibu, jadikan Kristus nomor 1. Lebih dekat lagi kepadanya. Datang kepada Tuhan. Terus dan terus tiap hari Anda harus tahu apa yang menjadi tuntunan Tuhan. Berdoa, memuji, dan menyembahnya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sekarang waktunya kita membawa persembahan. Di mana ada 3 cara. Yang pertama, Anda dapat mentransfer melalui nomor rekening di layar saudara. Dan yang kedua, dengan men-scan QR code atau QRIS yang ada di layar. Dan yang ketiga, Anda bisa memasukkan ke dalam amplop persembahan saudara dan membawanya ke gereja dan memasukkan persembahan tersebut ke kotak yang sudah disediakan. Dan saatnya kita menerima berkat dari Tuhan. Terimalah damai sejahtera dari Bapa dan kasih-Nya di dalam anaknya Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dengan kuat kuasa Roh Kudus menyertai Bapak, Ibu, dan saudara semuanya malam hari ini sampai Yesus datang kedua kali. Tuhan Yesus memberkati.